Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hati Ridho Syamloh akan membahas soal tentang perawatan motor bensin. Soal pertama, suatu kombinasi dari setiap tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam atau untuk memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima disebut A. Memelihara atau maintenance, B. Perbaikan, C. Perakitan, D. Pembongkaran, E. Penjualan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pembahasannya adalah maintenance adalah suatu kegiatan untuk merawat atau memelihara dan menjaga mesin atau peralatan dalam kondisi yang baik supaya dapat digunakan untuk melakukan produksi sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya, dengan dilakukannya servis secara teratur akan didapatkan beberapa keuntungan seperti bawah ini, kecuali A. Kendaraan selalu dalam kondisi optimal dan selalu siap dioperasikan, B. Biaya operasional yang hemat, C. Keamanan dan keselamatan, D. Biaya yang tak sesuai rencana, E. Unjuk kerja dan kenyamanan yang optimal. Jawaban yang paling tepat adalah D. Biaya yang tak sesuai rencana. Pembahasannya adalah jika servis dilakukan secara berkala atau teratur, maka tidak akan menambah biaya yang banyak untuk perawatan, dikarenakan komponen-komponennya terawat dengan baik dan tidak perlu diganti dengan yang baru. Selanjutnya, secara umum kendaraan akan diservis secara berkala berdasarkan beberapa persyaratan berikut, kecuali A. Berdasarkan operasional kendaraan yang mencapai 10.000 km, B. Berdasarkan operasional kendaraan yang mencapai 20.000 km, C. Karena kendaraan mogok, D. Berdasarkan operasional yang khusus, E. Berdasarkan operasional yang berat. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pembahasannya adalah kendaraan yang mogok bukan merupakan persyaratan di atas dan memang harus diservis dikarenakan ada yang bermasalah dengan komponennya karena tidak diservis secara berkala. Untuk soal berikutnya, berikut servis berkala sistem mesin atau engine, yaitu A. Penyetelan katup, B. Penggantian oli mesin, C. Penggantian filter oli, D. Pemeriksaan kebocoran air pendingin, E. Pemeriksaan dan perbaikan saluran air pendingin. Jawaban paling tepat adalah A. Pembahasannya adalah semakin besar kawasan yang terjadi, maka akan semakin besar pula celah katup yang diakibatkan, sehingga perlu dilakukan penyetelan pada celah katup agar kinerja mesin tetap optimal. Lalu, untuk soal selanjutnya, berikut servis berkala sistem pendingin, yaitu A. Penyetelan katup, B. Tes tekanan kompresi, C. Penggantian filter oli, D. Pemeriksaan kebocoran air pendingin, E. Pemeriksaan dan penggantian busi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pembahasannya adalah agar sistem pendingin berjalan atau bekerja dengan normal, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap sistem pendinginnya. Salah satu pemeriksaan di sistem pendingin adalah pemeriksaan kebocoran dari sistem pendingin. Lalu soal selanjutnya, berikut servis berkala sistem pengapian, yaitu A. Penyetelan katup, B. Tes tekanan kompresi, C. Penggantian filter oli, D. Pemeriksaan kebocoran air pendingin, E. Pemeriksaan dan penggantian busi. Jawaban paling tepat adalah E. Pembahasannya adalah busi adalah tempat terjadinya loncatan bunga api listrik yang akan digunakan untuk pembakaran campuran bensin dan udara di dalam ruang bakar. Busi perlu mendapat perawatan, pemeriksaan, dan penyetelan secara rutin karena pembakaran yang tak sempurna dalam ruang bakar akan meninggalkan karbon pada busi. Selanjutnya, berikut servis berkala sistem bahan bakar bensin, yaitu A. Penggantian filter udara, B. Pengencangan pengikatan pompa bensin dan karburator, C. Penggantian dan penyetelan kotak pemutus, D. Pengencangan pengikat dan terminal baterai, E. Pemeriksaan dan penggantian busi. Jawaban paling tepat adalah B. Pembahasannya adalah sistem bahan bakar dalam suatu mesin merupakan suatu sistem yang sangat dominan dalam menentukan unjuk kerja mesin. Suatu rangkaian mesin motor akan memberikan daya yang optimal bila seluruh sistem yang bekerja pada motor tersebut berfungsi dengan baik. Begitu pula kerja pada sistem bahan bakar. Kelancaran kerja pada sistem ini akan berpengaruh besar pada efisiensi dan daya kerja motor. Lalu soal berikutnya, berikut servis berkala sistem bahan bakar bensin, kecuali A. Penggantian saringan bensin, B. Pengencangan pengikatan pompa bensin dan karburator, C. Pemeriksaan tutup tangki, D. Pemeriksaan dan penyetelan fungsi cup, E. Pemeriksaan dan penggantian busi. Jawaban paling tepat adalah E. Pemeriksaan dan penggantian busi merupakan perawatan dalam sistem pengapian, bukan dalam sistem bahan bakar dan bensin. Soal berikutnya, hal berikut yang harus dilakukan dalam memeriksa sistem pendingin, kecuali A. Memeriksa kebocoran sistem pendingin dengan alat pengetes,
B. Memeriksa fungsi tutup radiator dengan alat pengetes. C. Memeriksa fungsi termostat saat dipasang pada motor. D. Menambah air pendingin. E. Menambah pompa bensin. Jawabannya adalah E. Pembahasannya adalah pemeriksaan pompa bensin merupakan perawatan dalam sistem bahan bakar bensin, bukan masuk ke dalam sistem pendingin. Soal berikutnya, pada saat memeriksa sistem pendingin, keselamatan kerja merupakan hal yang paling utama. Hal apakah yang dilarang dilakukan saat memeriksa sistem pendingin? A. Memeriksa kebocoran sistem pendingin dengan alat pengetes. B. Memeriksa fungsi tutup radiator dengan alat pengetes. C. Membuka tutup radiator dengan tiba-tiba saat motor panas. D. Menambah air pendingin. E. Memeriksa fungsi termostat saat dipasang pada motor. Jawaban paling tepat adalah C. Pembahasannya adalah pada saat motor panas, air pendingin di dalam sistem pendingin temperaturnya panas dan bertekanan. Janganlah membuka tutup radiator dengan tiba-tiba, karena air pendingin yang temperaturnya panas dan bertekanan dapat menyembur keluar dan dapat melukai seseorang. Berikutnya, sebelum melakukan pemeriksaan kebocoran sistem pendingin, peralatan yang perlu Anda siapkan adalah A. Selang radiator. B. Kunci ring. C. Scan tool. D. Radiator tester. E. Tutup radiator. Jawaban paling tepat adalah D. Radiator tester merupakan alat untuk memeriksa kebocoran sistem pendingin. Soal berikutnya, prosedur pemeriksaan tinggi permukaan oli pada mesin sepeda motor adalah sebagai berikut. A. Gunakan standar tengah. B. Buka penutup oli dan bersihkan ujung penutup oli. C. Cek ketinggian oli, gunakan dipstick dan lihat indikator upper level maupun lower level. D. Jawaban A, B, C benar. E. Semua jawaban salah. Jawaban paling tepat adalah D. Jawaban A, B, C benar. Pembahasannya adalah oli merupakan salah satu cairan dengan fungsi penting pada sebuah kendaraan bermotor. Tanpa adanya komponen ini, mesin pada motor tidak akan bisa jalan. Hal ini dikarenakan gesekan antar besi akan membuat komponen dalam mesin aus dan berakhir pada kerusakan. Soal selanjutnya, pemeliharaan sistem pendingin udara adalah sebagai berikut. Kecuali A. Memberi lapisan cat pada rusuk pendingin. B. Cek ketegangan tali kipas dan cek air radiator. C. Cek kebersihan termostat. D. Cek kebersihan inti radiator dan cek kebocoran water pump. E. Periksa tutup dan selang radiator. Jawaban paling tepat adalah A. Bahasanya adalah di antara perawatan sistem pendingin adalah cek ketegangan tali kipas dan cek air radiator. Lalu cek kebersihan termostat. Lalu cek kebersihan inti radiator dan cek kebocoran water pump. Terakhir adalah periksa tutup dan selang radiator. Soal berikutnya, urutan kerja yang benar jika membersihkan saringan udara yang terbuat dari elemen kertas berikut ini adalah A. Disemprot dari arah luar, dalam, luar. B. Disemprot dari arah dalam, keluar. C. Dicelup solar, diperas, disemprot. D. Disemprot, dilumasi oil. E. Disemprot dari dalam, luar, dalam, dan setelah itu dilumasi pakai oli. Jawaban paling tepat adalah B. Pembahasannya adalah untuk elemen saringan udara yang terbuat dari kertas, apabila permukaannya kotor, pertama-tama ketoklah elemen secara perlahan agar debu dan kotoran terlepas. Kemudian tiup elemen dengan embusan udara kompresor dari dalam keluar. Elemen kertas tidak dapat dibersihkan dengan cairan, oleh karena itu harus diganti secara periodik. Soal selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi pada saat penyetelan celah katup adalah A. Celah terlalu kendor atau terlalu rapat. B. Celah sesuai spesifikasi. C. Menentukan top kompresi silinder. D. Salah menahan baut penyetel rapat. E. Poros engkol diputar saat tepat angka 0. Jawaban paling tepat adalah A. Pembahasannya adalah kesalahan yang sering terjadi saat penyetelan celah katup antara lain: pertama, salah menentukan top kompresi silinder, salah menentukan katup yang boleh di setel, salah dalam menggunakan failure gauge, piston lupa dan belum ditopkan, celah terlalu kendor atau terlalu rapat. Yang terakhir adalah mur penahan baut penyetel terlalu kendor. Soal berikutnya, kendaraan dengan sistem injeksi, mesin sudah dihidupkan dan bisa hidup, tapi putaran idle mesin menjadi tidak stabil. Kemungkinan penyebab pada sistem bahan bakarnya adalah A. Pressure regulator tidak berfungsi. B. Saringan bahan bakar tersumbat. C. Pompa bahan bakar rusak. D. Fuel rail tersumbat. E. Injektor kotor. Jawaban paling tepat adalah A. Pembahasannya adalah pressure regulator merupakan salah satu komponen dari sistem bahan bakar injeksi (EV). Fungsi dari pressure regulator adalah untuk mengatur tekanan bahan bakar yang mengalir ke injektor.
Soal berikutnya, tekanan kompresi yang rendah dapat menunjukkan beberapa kondisi sebagai berikut, kecuali A. Dinding silinder sudah aus, B. Piston atau ring piston sudah aus, ring piston macet, C. Kedudukan katup tidak benar, D. Gasket silinder head rusak, E. Busi mati. Jawaban paling tepat adalah E. Pembahasannya adalah tekanan kompresi pada silinder adalah indikator yang bagus tentang kondisi internal mesin. Keputusan untuk membakar silinder sering didasari oleh hasil pemeriksaan kompresi, dan busi mati tidak dapat menunjukkan tekanan kompresi yang rendah. Berikutnya, yang berfungsi untuk merubah bahan bakar dalam bentuk cair menjadi kabut bahan bakar dan mengalirkan ke dalam silinder sesuai dengan kebutuhan mesin yaitu A. Tangki bahan bakar, B. Filter, C. Pompa bahan bakar, D. Karburator, E. Radiator. Jawaban paling tepat adalah D. Pembahasannya adalah fungsi karburator secara umum adalah merubah bahan bakar dalam bentuk cair menjadi kabut bahan bakar dan mengalirkan ke dalam silinder sesuai dengan kebutuhan mesin. Soal berikutnya, fungsi utama ECU pada sistem engine management adalah A. Mengatur jumlah bahan bakar dan waktu penyemprotan, B. Mengatur jumlah injeksi dan mengontrol sensor, C. Mengontrol bahan bakar dan sensor, D. Mengatur speed engine dan mengontrol sensor, E. Mengontrol laju kendaraan. Jawaban paling tepat adalah A. Pembahasannya adalah dilihat dari fungsinya, utamanya engine control module ECM mengatur manajemen bahan bakar yang dilakukan sistem injeksi, waktu pengapian dan putaran idle. ECM juga mengatur sistem AC dan gas buang atau exhaust gas recirculation EGR, serta mengatur suplai listrik ke pompa bahan bakar. Soal berikutnya, bila cek engine menyala saat mesin hidup menunjukkan bahwa A. Terjadi gangguan pada salah satu sensor, B. Terjadi gangguan pada sistem bahan bakar, C. Terjadi gangguan pada main relay, D. Terjadi gangguan pada sumber arus ke ECU, E. Terjadi gangguan pada engine. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan, jika lampu indikator cek engine tetap berkedip pada saat mobil dinyalakan, berarti ada beberapa penyebabnya. Bisa jadi karena soket kendor, kemasukan air, kebocoran pada radiator, kabel terputus, sensor rusak, atau bahkan ECU mengalami sedikit kerusakan. Next, soal selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan maintenance mesin? Jawaban, yang dimaksud dengan maintenance adalah suatu kegiatan untuk merawat atau memelihara dan menjaga mesin atau peralatan dalam kondisi yang baik supaya dapat digunakan untuk melakukan produksi sesuai dengan perencanaan. Dengan kata lain, maintenance adalah kegiatan yang diperlukan untuk mempertahankan retaining dan mengembalikan restoring mesin ataupun peralatan kerja pada kondisi yang terbaik sehingga dapat melakukan produksi dengan optimal. Soal berikutnya, hal yang diperiksa setiap hari dalam upaya maintenance motor bensin adalah, jawabannya adalah level oil. Pastikan level oli pada posisi penuh atau di bawah lubang pengisian oli. Lalu, filter oli, pastikan kondisi filter dalam keadaan bersih. Pembersihan filter oli dilakukan setiap 50 jam pemakaian. Dan bersihkan busi dan saringan bahan bakar setiap 100 jam pemakaian. Soal berikutnya, bagaimanakah cara perawatan atau membersihkan busi? Jawabannya adalah lepaskan busi dari mesin dengan menggunakan kunci busi yang sesuai, lalu bersihkan kotoran yang menempel pada kepala busi. Kemudian korek dan keluarkan kotoran dari lubang pada kepala busi. Lalu ukur kembali jarak busi pada angka 0,7 sampai 0,8 mm dan pasang kembali busi pada mesin. Soal berikutnya, bagaimanakah cara merawat kopling mobil? Jawabannya adalah, cobalah untuk secara teratur memeriksa apakah ada kebocoran minyak pada kopling, terutama di bagian bawah master kopling, karena biasanya akan terjadi bocor pada bagian tersebut ketika pedal kopling diinjak dan disebabkan oleh beban terlalu berat. Periksa dan pastikan jika pengaturan pada pedal kopling sudah pas dan tepat. Lalu juga periksa pula pengaturan tekanan pada pedal kopling, karena biasanya yang sudah rusak kopling akan menjadi lebih berat dan saat ditekan. Kemudian jika kebocoran oli terlihat dari mesin dan sambungan transmisi, sebaiknya segera mungkin diganti bagian belakang seal crankshaft, karena jika hal ini dibiarkan,
dapat menyebabkan slip coupling karena disebabkan oleh oli yang bocor. Dan soal terakhir, bagaimanakah cara memeriksa tekanan kompresi mesin? Jawabannya adalah: pertama, panaskan mesin sampai mencapai temperatur kerja. Lalu lepaskan kabel tegangan tinggi, kabel busi dan hubungan dengan massa. Gunakan penyebit atau klem agar hubungan cukup kuat dan tidak terlepas waktu proses menghidupkan mesin. Lalu lepaskan busi. Kemudian masukkan alat pengukur tekanan kompresi, compression tester, pada lubang busi. Kemudian putar handle gas sampai pada posisi terbuka penuh. Lalu tekan tombol electric starter atau jika menggunakan starter manual, injak kickstarter berulang-ulang sampai jarum pada alat ukur tekanan kompresi menunjukkan angka yang paling tinggi. Secara umum besarnya tekanan kompresi antara 8 sampai 13 bar.